Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung Indonesia kali ini mendapat kesempatan untuk wawancara seorang pemimpin partai politik di parlemen di DPR RI. Beliau adalah Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bapak Jajuli Juwaini. Mau tahu apa saja yang akan kita bahas? Ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sejak Gerindra ketua umum dan satu kadernya masuk kabinet, otomatis PKS sendirian ini jadi oposisi. Artinya ya PKS menjaga kewarasan demokrasi. Nah, kenapa kira-kira? Apa yang menyebabkan PKS untuk mengambil oposisi sendiri? Ya, pertama harus memberikan pembelajaran dalam demokrasi itu selalu ada check and balances ya. Kemudian yang kedua pendidikan, bahwa di dalam demokrasi itu orang boleh beroposisi, orang boleh berkoalisi, tapi oposisi itu bukan berarti oposisi yang norak, oposisi yang solutif, oposisi yang membawa rumusan-rumusan yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Meskipun kita beroposisi, kalau kebijakan pemerintah bagus ya kita tidak perlu gengsi, harus angkat jempol. Tapi kalau pemerintah itu sikapnya melukai perasaan rakyat, melukai keadilan rakyat, ya kita harus bersuara begitu. Seperti suara yang kita lantangkan itu kan naiknya BPJS yang kelas 3 mandiri, kan rakyat ini masih berat ekonomi, apalagi di situasi Covid seperti ini. Kemudian juga TDL, kita selalu tidak pernah setuju, kita selalu suarakan. Masalah berhasil atau tidak kan urusan lain begitu. Hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, umpamanya kita juga yang menentang impor beras, impor pangan lah, selama masih bisa dipenuhi oleh hasil produksi petani kita sendiri gitu loh. Coba kita ini negara agraris, kita ini lahan pertaniannya luas gitu loh. Kita harus hargai hasil petani dulu, baru kalau sudah tidak cukup kita impor. Jangan ada kepentingan orang cari untung dalam proses impor ini, akhirnya petani tidak dihargai hasilnya gitu loh. Masa lahan pantai kita luas, garam juga masih impor dan seterusnya. Kalau kita padinya atau lahan pertaniannya kurang, kan masih banyak yang belum produktif, itu bisa dibuka lahan-lahan baru untuk para petani dan masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan juga yang di perkotaan sebenarnya susah cari kerja, dagang juga susah dan seterusnya. Bisa kita dulu, ada programnya Pak Harto itu cukup bagus, transmigrasi itu menurut saya itu harus dihidupkan untuk apa, membuka lahan-lahan baru ini bagi masyarakat gitu, supaya dia mandiri secara ekonomi seperti cita-citanya Bung Karno dulu gitu loh. Kemandirian secara ekonomi ini kan harus dilatih, harus disiapkan lahannya. Yang siapa yang menyiapkan? Ya pemerintah yang punya kewajiban, karena pemerintah lah pengelola negara begitu. Memang ada sih, selain PKS ada Partai Demokrat dan fraksi PAN, tapi dua partai ini abu-abu. Hanya PKS yang tegas menyatakan oposisi. Saya tidak ingin memberikan komentar kepada sikap-sikap fraksi lain, tentu kita harus menghormati. Ada ketemu dalam beberapa titik kayak Pansus Jiwasraya, dari awal kita bersama Demokrat umpamanya kan, banyak hal. Nah, saya ingin menambahkan tadi, kalaupun kita beroposisi atau berkoalisi itu tidak harus bermusuhan, karena kita hadir di parlemen untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan negara. Tetap kita melakukan komunikasi, tapi dalam waktu yang sama kita juga minta dihormati sikap-sikap politiknya. Seperti terakhir kita menolak Perpu nomor 1 tahun 2020. Kenapa? Karena kita melihat banyak celah-celah yang ini kalau tidak ada integritas penyelenggaranya ini bisa disalahgunakan dan ini bisa bahaya begitu. Ini adalah ijtihad politik yang kami lakukan. Ya, salah satunya yang perkembangan terakhir adalah Undang-Undang Minerba. PKS satu-satunya yang menolak Bang ya. Meski tidak mempengaruhi ya. Yang Minerba ini PKS menerima dengan catatan keras. Menerima catatan keras. Ya, karena
Kenapa ada alasan menerima? Nah, kita mengkomparnya dengan undang-undang Omnibus Law. Di Omnibus Law itu investasi asing itu tidak dibatasi. Di Minerba ini kita perjuangkan tidak boleh asing memberikan investasi mayoritas. Nah, ini menjaga nasionalisme. Di Undang-Undang Omnibus Law itu tangan-tangan kekuasaan kepala daerah itu dipasung. Nah, di undang-undang ini kita perjuangkan wakil dari PKS itu kan ada Pak Tifatul Sembiring sama Pak Mulyanto. Mereka lah yang ikut membahas secara detail. Mereka mengatakan ini tidak ada masalah. Yang artinya usulan-usulan mereka berdua atas nama fraksi PKS itu bisa diterima gitu. Jadi tidak mungkin ada satu perusahaan tambang di satu daerah, kepala daerahnya tidak tahu. Di Omnibus Law Cipta Kerja itu kan sepertinya dipasung gitu di draftnya. Nah di sini itu diperjuangkan sukses, sehingga nanti kan lagi dibahas juga nih Omnibus Law, sehingga nanti undang-undang Omnibus Law harus merujuk pada undang-undang yang baru saja diselesaikan ini gitu loh. Masa baru diselesaikan sudah tidak jadi rujukan. Ada hal katanya tentang perizinan. Perizinan itu tidak otomatis, tetapi tidak dilelang ulang. Jadi tidak otomatisnya tetap harus mengurus administratif, tetapi tidak dilelang ke publik secara ulang. Dia boleh 2 kali melanjutkan, artinya setelah selesai dia bisa melanjutkan. Perusahaan habis kontraknya bisa melanjutkan selama tidak ada masalah selama kontraknya itu. Nah, kalau tidak ada masalah, jangankan untuk melanjutkan, untuk meneruskan dalam masa izin pun dia bisa dicabut kalau usaha-usahanya bermasalah, melaksanakan operasi usahanya bermasalah. Enak nggak Bang sendirian di parlemen PKS oposisi? Kita kan bersama masyarakat, jadi tidak merasa sendiri. Kita bersama umat, bersama masyarakat, sehingga kita tidak merasa sendirian karena kita masih merasa memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang lebih penting juga supaya secara psikologis di mata publik itu masih ada fraksi yang berbeda dengan fraksi-fraksi yang lain, kira-kira begitu. Dalam hal ini yang mengambil oposisi. Semua sekarang itu zaman transparansi. Semuanya bisa dilihat oleh publik, semuanya bisa dilihat oleh masyarakat. Semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Makanya di zaman Covid ini fraksi PKS, saya sebagai ketua fraksi mengambil kebijakan pemotongan gaji dari mulai pusat sampai dengan daerah bulan April dan bulan Maret untuk membeli APD, untuk membeli beras sembako. Jadi alhamdulillah hampir 80 miliar yang kita sumbangkan dari potongan gaji anggota dewan, mulai dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota. Ini bukan ria, bukan mencari pujian, tetapi ini bagian bentuk dari tanggung jawab kepada publik, akuntabilitas publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat. Masyarakat merasa memilih parlemen, kemudian ketika masyarakat menderita, kan parlemen harus menunjukkan empatinya. Itulah kira-kira yang kami lakukan. Luar biasa. Terima kasih Bang atas waktunya.